Halo teman-teman, kenalin namaku Tania Natasha dari program studi Ilmu Komunikasi Unika Sugio Pranoto Semarang. Di video ini, aku bakal bahas soal strategi periklanan digital, terutama melalui media sosial Instagram. Nah, seperti yang kita tahu, bahwa sekarang ini, dari dulu sampai sekarang itu terus-menerus kita diikuti dengan perkembangan teknologi. Dan perkembangan teknologi itu tuh sangat terasa dampaknya bagi kehidupan kita, terutama di kehidupan sehari-hari, semuanya jadi serba cepat dan sebagainya. Apalagi dengan adanya internet. Dan ternyata itu semua dengan perkembangan teknologi itu juga memberikan dampak yang cukup besar di bidang periklanan, teman-teman. Nah, apa sih periklanan? Jadi seperti yang kita tahu, kalau iklan itu adalah bagian dari komunikasi pemasaran. Tujuannya sendiri adalah untuk menginformasikan tentang suatu produk atau jasa dan juga bisa memberikan manfaat, kayak memberitahu manfaat-manfaat bagi konsumen. Nah, iklan ini biasanya kita temui di media cetak, media elektronik, media pencarian, dan banyak lagi. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita perlu beriklan? Sebenarnya banyak banget fungsi-fungsi dari iklan, tapi yang aku mau highlight di sini cuma 4. Jadi yang pertama itu informatif. Informatif itu maksudnya apa? Selain memberi informasi, iklan itu ditujukan untuk menciptakan kesadaran akan suatu merek atau biasa disebut brand awareness. Jadi, iklan itu ditujukan agar publik itu tahu tentang keberadaan suatu merek, atau misal suatu merek tertentu ingin mempublis tentang fitur-fitur baru atau produk baru yang ingin diluncurkan, itu bisa banget menggunakan iklan. Yang kedua, fungsi dari iklan itu sendiri adalah persuasif atau menciptakan rasa suka terhadap suatu produk dan jasa yang kita tawarkan. Jadi penonton atau publik yang melihat iklan itu merasa tertarik untuk membeli produk dari kita itu. Yang ketiga, iklan sebagai pengingat. Kalau tadi sudah sebagai brand awareness, lalu ajakan untuk membeli, di sini iklan itu bertujuan untuk membuat publik atau target market itu membeli produk dan jasa yang kita tawarkan berulang kali. Jadi nggak cuma sekali, tapi sebagai pengingat kalau ini produknya masih ada, kayak gitu. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah iklan sebagai penguat. Nah, di sini itu fungsi iklan untuk meyakinkan kepada target market bahwa produk atau jasa yang dipilih itu adalah produk yang tepat. Terus, apa sih pengertian dari periklanan digital? Dan apa perbedaan dari periklanan tradisional? Jadi, periklanan digital itu menggunakan internet, sasarannya lebih tersusun. Nah, kalau periklanan tradisional itu sasarannya sangat luas, tidak menggunakan internet. Contoh dari periklanan tradisional adalah televisi, radio, terus media cetak kayak brosur, majalah. Nah, sedangkan contoh dari periklanan digital adalah search advertising, banner advertising, dan social media advertising. Kalau kita ngomongin tentang social media advertising atau periklanan media sosial, kita juga perlu tahu kalau ada peluang dan tantangan-tantangan di dalamnya. Nah, peluang yang pertama itu adalah social media penetration. Menurut We Are Social 2019, ternyata di Indonesia itu penetrasi penggunaan media sosialnya itu tuh cukup tinggi, bahkan sangat tinggi. Dari 268 juta penduduk, 150 juta penduduknya itu sudah melakukan penetrasi media sosial. Tinggi banget kan? Terus terutama nih di media sosial Instagram ada 62 juta penduduk yang telah menggunakan media sosial Instagram. Jadi itu peluang yang cukup besar agar kita ngelakuin periklanan digital di media sosial, teman-teman. Nah, terus peluang yang kedua adalah e-commerce penetration. E-commerce itu nggak kalah penting. Secara e-commerce itu kan perdagangan, dan pertumbuhan perdagangan atau penetrasi perdagangan di Indonesia itu tuh sangat tinggi, teman-teman. Ada 93% pencarian di tahun 2019 mengenai produk atau jasa atau service apa aja yang bakal dipakai. Sedangkan pembayaran produk atau service online, pembayaran online-nya sendiri itu ada 86%. Itu juga peluang yang cukup besar untuk melakukan periklanan digital. Dan peluang yang gak kalah penting itu adalah fitur-fitur sosial media yang bisa
menghubungkan kita para penjual dengan pembeli secara langsung. Jadi kita bisa langsung dapat feedback, bisa melalui testimoni dan sebagainya. Itu sangat berguna bagi kita. Tapi teman-teman perlu diingat dan digarisbawahi kalau juga ada tantangan dalam melakukan iklan digital atau melaksanakan kegiatan periklanan digital. Salah satunya dengan adanya privacy issue. Dan di privacy issue ini tuh banyak banget, nggak cuma sedikit ya, tapi banyak banget anggapan bahwa iklan digital, terutama iklan di media sosial itu tuh mengganggu privasi pengguna media sosial tersebut. Sebenarnya nggak usah jauh-jauh, contohnya aku sendiri, kalau misalnya ya pakai aplikasi atau media sosial YouTube, aku lagi nonton dan itu tuh selalu di tengah-tengahnya ada iklan. Nggak cuma itu, bahkan di TikTok, sebelum kita masuk TikTok atau tengah-tengah kita ngeliat TikTok, Instagram, semuanya itu penuh dengan iklan kan. Nah, kalau iklannya nggak cocok dengan admire-nya kita, dengan apa yang kita suka, itu bisa berdampak buruk bagi produk atau jasa yang sedang kita iklankan. Nah, selanjutnya itu adalah lack of trust. Jadi kita perlu hati-hati kalau ternyata penggunaan media sosial itu sering disalahgunakan dengan adanya kasus-kasus atau modus penipuan yang misalnya terutama nih di Instagram. Banyak banget akun-akun penipu, misalnya all shop atau kayak jual pulsa, jual barang-barang branded dan sebagainya. Ngakunya sih itu ori dengan menjual harga yang tinggi, tapi ternyata begitu barangnya sampai, itu ternyata barangnya palsu atau tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai gambar. Nah, ini kita perlu hati-hati karena kalau berhubungan sama produk atau usaha kita, itu bisa disalahgunain. Jadi kayak kita juga bisa kena imbasnya. Nah, tantangan terakhir bagi pengguna media sosial atau yang mau melakukan periklanan digital adalah less of knowledge. Pengetahuan tentang digital itu penting banget teman-teman. Gak cuma kita dengan gampangnya ngiklanin sesuatu terus kayak oh ini cuma udahlah aku mau iklan di sini atau apa, itu nggak segampang itu. Kita juga perlu pengetahuan agar tidak terjadi kesalahan karena dampaknya itu juga cukup besar bagi kita. Misalnya dengan mengunggah atau kayak mengunggahkan konten asusila atau kita beropini terhadap sesuatu hal padahal di akun bisnis atau yang berhubungan dengan produk kita, itu tuh juga bisa berdampak sangat besar loh bagi produk atau usaha yang sedang kita jalanin. Nah, itu tadi peluang dan tantangan yang perlu diperhatikan dalam melakukan periklanan digital. Nah, sekarang aku akan bahas tentang strategi periklanan digital melalui media sosial, terutama dalam media sosial Instagram. Tujuannya ini apa sih? Tujuan strategi itu apa? Jadi tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan pelanggan melalui iklan digital ini. Strateginya ada apa aja? Jadi yang pertama ada timing. Timing dalam artian apa? Jadi iklan itu ditargetkan kepada pengguna di waktu yang tepat agar pada saat itu juga pengguna media sosial itu dapat melakukan purchasing, jadi tidak menunda-nunda. Misalnya ya, aku ada usaha risoles, makanan ringan. Aku nggak mungkin mengiklankan itu pada saat jam makan siang, mengingat orang kalau makan siang itu kan porsinya besar, jadi mungkin dia sudah kenyang, jadi kayak enggak lain kali aja ya itu. Jadi itu tuh penting timing. Nah, di Instagram itu ada fitur yang sangat membantu. Ini di akun bisnis namanya Insight. Di Insight itu kita bisa lihat kapan, hari apa aja orang itu sering mampir ke tempat kita, lalu juga pada jam apa akun kita sering dilihat atau akun advertise sering dikunjungi. Nah, itu nanti akan membantu dalam promosi. Jadi misalnya, oh ternyata pada hari weekdays orang-orang itu sering berkunjung di akun Instagramku, dan juga bisa dilihat misalnya ini jam 6 sore. Mungkin pas orang-orang lapar, jadi kayak nanggung orang mau makan tapi kalau makan kenyang masih lama, jadi itu bisa digunain untuk referensi kita mengiklankan suatu produk atau jasa kita. Lalu strategi yang kedua adalah melakukan database kepada pelanggan potensial yang akan kita sasar dengan memberi informasi atau informasi terbaru terkait produk yang akan kita promosikan. Nah, ini juga ada fitur di Instagram namanya promotion.
Di fitur ini tuh canggih banget, kita bisa mengiklankan kemana yang kita mau. Jadi misalnya ini aku usaha makanan, aku akan mengiklankan di wilayah kota Semarang atau mungkin hanya berapa kilo di sekitarku. Ini aku kasih contoh promosi di Instagramku. Kita klik promotion, lalu akan ada pilihan mau ngepost foto yang mana untuk dipromosiin. Nanti kita bisa memilih kemana orang itu akan menuju. Jadi bisa ke website, bisa ke profilnya kita, atau direct message. Lalu kita pilih. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan audiens kita. Ini aku sudah pilih kalau Sya itu segini, tapi kita akan bikin yang baru. Kita pilih atau tulis nama audiens yang dituju. Lalu kita pilih lokasi. Di sini kita bisa ngatur nih lokasinya mau kemana aja, maksudnya yang kita jangkau di area Semarang atau di area Jakarta atau area tertentu. Dan kita bisa tahu berapa potensi orang-orang yang bisa kita capai atau di reach. Atau ini kita bisa nulis Semarang, lalu kita pilih lokasi Semarang. Nah, kita bisa milih interest itu ke orang-orang yang suka apa. Jadi misal kita jualan fashion, kita akan pilih interestnya fashion. Terus ini ada suggest-nya, bisa belanja busana. Nah, ini kita mau jual pakaian atau food atau makanan. Kita bisa milih kayak local food atau makanan atau apa, itu terserah. Nah, ini lalu kita bisa memilih umur juga, dari umur 13 tahun sampai 65, ini tergantung kita. Juga bisa milih mau laki-laki atau perempuan. Misal kita jual produk kecantikan khusus perempuan, ya kita pilih yang perempuan. Umur berapa sampai berapa, nanti juga akan keluar potensinya orang-orang yang kita reach. Ini kita pilih. Nah, ini kita bisa nentuin budgetnya per hari berapa ribu, terus mau durasinya berapa hari, itu kita bisa menentuin semuanya di sini. Tinggal pilih aja, nanti udah tertera berapa yang harus dibayar untuk berapa hari, seperti itu. Kayak gini. Terus next stepnya udah tertera semuanya, tinggal bayar deh, tinggal promosiin. Strategi selanjutnya adalah dengan melakukan konsisten feedback atau melakukan umpan balik secara konsisten kepada pengguna media sosial atau kepada konsumen. Dengan itu, keinginan dan kebutuhan mereka akan direspon dengan baik. Dalam hal ini, kita bisa memanfaatkan testimoni dari konsumen atau pembeli produk kita. Selain digunakan untuk evaluasi supaya produk kita menjadi lebih baik, testimoni ini bisa untuk menarik pelanggan-pelanggan lain. Jadi dengan adanya testimoni, terus orang yang lihat tuh bakal kayak, ih kok enak banget sih, penasaran. Nah, dari rasa penasaran itu orang tersebut jadi punya ketertarikan untuk membeli produk kita. Strategi periklanan digital yang keempat adalah platform identification. Di sini aku akan bahasnya secara umum, jadi tidak spesifik ke Instagram kayak yang sebelum-sebelumnya. Tapi di sini itu kita perlu mengetahui platform mana yang tepat untuk melakukan periklanan digital. Tipsnya aja ya teman-teman, kalau bisnisnya kita itu berbentuk B2C atau business to consumer, platform yang tepat itu media sosial, jadi Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Tapi kalau kita melakukan bisnisnya adalah business to business, platform yang tepat untuk digunakan iklan digital adalah YouTube. Jadi kita harus tahu platform apa aja yang digunakan untuk periklanan digital. Dan yang terakhir, dengan menerapkan social influence, di mana keterlibatan sosial itu ternyata sangat berpengaruh bagi menarik minat beli orang-orang di sekitar, dari mulut ke mulut. Tentunya ini dari orang yang terpercaya, orang sekitar kita, orang terdekat, seperti keluarga, teman, sahabat, pacar, dan lainnya. Di sini kita bisa bekerja sama dengan endorser, seperti celebrity endorser, beauty vlogger, food blogger, dan sebagainya. Tentunya kita harus menyesuaikan usaha kita dengan siapa saja yang hendak kita ajak kerjasama, kayak gitu teman-teman.
Itu dia beberapa pengertian dan strategi periklanan digital melalui media sosial. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua, terutama bagi kalian yang ingin melakukan periklanan digital. Dan perlu digarisbawahi bahwa kita perlu memperhatikan beberapa hal dan perlu melakukan secara bijak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau memberikan dampak buruk bagi pihak lain, terutama pihak kita. Sekian dan terima kasih.